Bismillahirrahmanirrahim. Wal an man zal ladzi yajhulu anna hadzal ihsana allazi da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa lubabul Islam bal huwal jami' al mushtarik bainal iman wal Islam. Nah ini pertanyaan panjang nih dari awal sampai ke bawah sampai sekarang. Ini pertanyaan yang mengetuk kesadaran kita yang ditanyakan oleh Syekh Al-Buti ya. Kesadaran kita lagi dibangkitkan. Kata Syekh Al-Buti begini sekarang, walan sekarang nih setelah saya kasih tahu begini begitu, sekarang man zal ladzi yajhulu, siapa yang bisa mengingkari, siapa yang nggak tahu anna hadzal ihsan, bahwasanya ihsan ini yaitu kamu sadar akan ibadah kamu, allazi da'a ilaihi Rasulullah, yang mana Rasulullah itu menuntut kepada kamu, menyerukan kepada kamu, mengajak kepada kamu akan ihsan ini. Huwa lubabul Islam, bahwasanya ihsan ini adalah lubabul Islam, bahwasanya jantungnya Islam. Siapa yang bisa mengingkari sekarang bahwasanya ihsan adalah jantungnya Islam? Ihsan adalah jantungnya Islam, lubab. Nah ini lubab ini bahasa lain dari hati juga sama, kolbun, batin, lubun, lubab, sir, fuad, zauq itu hati sama, banyak. Cuman dimensinya juga, dimensinya tetap beda ya. Gradasi itu seperti gradasi. Kalau udah begitu, yang saya sebutin kepada kamu metode-metode ihsan itu, bisa nggak kamu ingkarin bahwasanya ini sebenarnya Islam ini jantungnya ini, tanpa ihsan ini Islam kamu ngerti gak? Ya. Bal huwal jami', bahkan ihsan ini adalah yang merangkum, al jami' al mushtarik, yang menyertai, yang sudah seharusnya, nggak mungkin nggak boleh nggak dibawa ya, bainal iman wal Islam, antara iman dan Islam. Bahkan ihsan ini merangkum antara Islam dan iman dan Islam. Yang nggak boleh iman dan Islam harus ada ihsan, atau yang nggak boleh dua-duanya harus disambung dengan tali yang disebut ihsan, metode yang disebut ihsan. Wa halil Islam biduni hadzal ihsan illa kajasadin la ruha fih. Wow, pedas nih. Bukankah Islam tanpa ihsan ini seperti jasad tanpa ruh, seperti mayat hidup? Au katimsalin la haraka fih, atau seperti patung yang nggak ada pergerakan? Pertanyaannya udah menafikan semua orang yang kemarin dibilang rohbal alam, selebar alam, orang wataknya begitu. Orang udah begitu semua, baik yang beriman atau yang tidak beriman, semuanya sama. Ngerti nggak nih? Orang-orang yang ngaku Islam kayak, atau orang-orang tidak mau ibadah kayak, atau KTP-nya Islam, semuanya udah sama, udah begitu. Mereka hanya merobohkan iman, akalnya beriman tapi perbuatannya merobohkan dasar-dasar keimanan. Itu udah rohbal alam, yang begitu mas lebar jagat, ada orang kayak gitu. Tapi orang-orang yang ihsan adalah orang-orang yang khusus, yang disebutkan oleh Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang ihsan pasti rasa cintanya kepada Allah melebihi yang lain-lain, melebihi rasa cintanya kepada yang lain. Bahkan ada level-level kayak tingkat Rabiatul Adawiyah ya, wali perempuan ada, bahkan dia sampai nggak kawin, sampai dia melihat ada seorang syekh, seorang teman, dia punya teman seorang syekh tersebut lagi meluk anaknya, ya sayang sama anak, wajar lah. Sampai Rabiatul Adawiyah nangis lihat itu, sampai dikata begini tuh syekh, saya nggak nyangka kamu masih punya rasa cinta selain Allah. Pingsan langsung pingsan itu syekh, dikata begitu sama Rabiatul Adawiyah, wali perempuan. Ya padahal kan sah-sah aja ya, emang harus kayak gitu. Nabi aja cucunya juga dicium kan ya. Tapi ada orang sampai level begitu. Sampai tuh syekh dibilang, saya nggak nyangka kamu punya rasa cinta selain kepada Allah. Sampai kayak gitu. Ngerti kan nih? Ya orang kan tingkatannya beda-beda. Nah, paham nggak? Ya artinya sebenarnya Rabiatul Adawiyah juga paham itu sah, tapi artinya begini, ketika orang itu mengusap anaknya dengan penuh kasih sayang, kira-kira dia ingat nggak gitu ya, anak itu karunia Allah, ngerti kan? Itu maksud tuntutan Rabiatul Adawiyah.
Harusnya ketika kita cium anak atau cium istri, harusnya yang kita ingat ini nikmat Allah. Kan itu syaratnya kemarin. Supaya kamu ihsan, supaya ada tali yang menyambung antara Islam dan iman, syaratnya ya kamu rabatul ni'ami bil mun'im. Kamu harus selalu mengaitkan antara nikmat dengan pemberi nikmat. Berarti pada saat berjima sekalipun sama istri, kamu harus ingat Allah. Ngerti nggak? Orang Nabi yang ngomong, wahai Abu Hurairah, ada dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, kunci ketuhanan, ada kitab bagus tuh, yang disebar sama Habib Salim Jindan. Habib Salim Jindan punya kitab bagus, namanya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Pernah saya bawa juga di majelis ini. Itu yang ngarang namanya Muhammad Bika Abdul Aziz, ulama Al-Azhar juga. Itu ada kata Nabi, wahai Abu Hurairah, ketika kamu berjima dengan istrimu, sebelum hendaklah kamu baca bismillah. Kenapa? Karena ketika nanti anakmu lahir, berarti kamu melahirkan darah daging yang bersinar di dalamnya bismillah. Selama anakmu itu hidup seusia itulah, bismillah itu bersinar buat kamu, menjadi pahala buat kamu. Ketika kita berjima dengan istri baca bismillah, terus lahir anak, maka anaknya itu berarti membawa bismillah. Berarti selama anaknya itu hidup, berarti dia seakan-akan dia baca ngerti nggak nih? Itu perintah Nabi kepada Abu Hurairah. Sama begitu juga makan, kita makan nih, terus di dalam badan kita nih berarti ada bismillah. Begitu juga minum ya. Ada tata cara minum sunnah Nabi. Kita minum 3 kali tegukan, begitu baca doa. Nanti ada doanya ketika tegukan ketiga, alhamdulillahillazi ja'alahu azban furatan saighan birahmatih walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini bening, lembut, bisa diminum, bermanfaat, dan tidak menjadikan air ini keruh, bau, asin gara-gara dosa-dosa kami. Ada doa kayak gitu. Atau ada dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah, kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, seorang Habib yang lahir di kebun kacang Tanah Abang, usia 5 tahun tinggal di Mekah dan sekarang tinggal di Madinah dan jadi salah satu imam Masjid Nabawi Madinah. Ada tuh orang Tanah Abang lahir di Tanah Abang, sekarang jadi anggota Masjid Nabawi, namanya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Itu guru-guru kita juga. Itu satu mertua sama Habib Umar bin Hafiz. Itu ada riwayat kayak gitu. Barang siapa yang minum dengan tata cara kayak tadi, yaitu baca bismillah minum, alhamdulillah, bismillah minum, alhamdulillah, bismillah minum. Yang ketiga baca doa tadi, alhamdulillahillazi ja'alahu azban furatan saighan birahmatih walam yaj'alhu milhan ujajan bizunubina. Maka itu dalam riwayat tersebut dikatakan, maka air tersebut akan bertasbih di badan dia selama ada di badan dia. Selama belum keluar menjadi sesuatu, air tersebut bertasbih seperti malaikat. Ngerti nggak? Ada penelitian dokter-dokter kecantikan, kalau orang yang sering minum pakai sedotan itu lebih cepat keriput atau cepat tua. Kenapa? Karena dia menyedot kalau minum. Apalagi ini ketel kompor di kokop. Jadi ada tata caranya minum, makan. Siapa yang bisa mengingkari bahwa ihsan adalah ruh, ya, dan Islam tanpa ihsan seperti jasad tanpa ruh atau patung tanpa pergerakan di dalamnya. Timsal itu tamasil jamak, timsal mufrad, tunggal. Ada tuh ayat tentang Nabi Sulaiman, ya, bahwa setan-setan itu wasyayatin ya'maluna baina yadayhi, dan para setan itu bekerja di hadapan Sulaiman untuk membuat tamasil, membuat patung-patung. Wa khudurir rasiyat, dan kuali-kuali yang besar-besar, kuali yang tetap. Kuali saking besarnya nggak bisa dipindahin, penggorengan saking gedenya nggak bisa dipindahin. Nah, itu namanya khudurir rasiyat, kuali-kuali yang tetap. Itu ada ayat tentang tamasil, yaitu setan-setan disuruh membuat patung Nabi Sulaiman. Tujuan patung itu ya seperti lukisan gambar yang menggambarkan sejarah Nabi Sulaiman. Wahal yata'ayashul izdiwaj baina syakril islam wal fadhih wal istighraq fi ham'ati syahwat wal ahwa. Sekarang bisa nggak terjadi perkawinan? Nah, ini bahasanya kiasan. Bisa nggak terjadi perkawinan, terjadi sinkronisasi antara pergerakan-pergerakan Islam dan lafaz-lafaznya? Nah, maksudnya gini, kamu kan ibadah kan bergerak.
Terus kamu kan baca-baca itu kan lafaz namanya. Antara kamu begitu ibadah yang bergerak dan kamu baca lafaz sebenar apapun, di satu sisi kamu istighraq fi hama'ati syahwat wal ahwa. Di satu sisi kamu masih tenggelam di dalam syahwat dan hawa nafsu. Bisa nggak begitu? Nyambung nggak itu? Artinya, bisa nggak terjadi perkawinan antara syariat-syariat syiar-syiar Islam dan kamu masih tenggelam di dalam hawa nafsu? Ngerti nggak? Orang yang pergi haji aja nih lagi tawaf biar ketemu perempuan cantik bisa batal kalau sampai syahwat. Ngerti nggak? Itu ujiannya kan di situ. Di dalam syariat Islam mukanya wanita suruh tutup pakai cadar, lagi pergi haji malah nggak boleh pakai cadar. Ngerti nggak? Ya kan itu salah satu syarat. Ya. Syarat sholat apa? Salah satu syarat sholat di dalam ini kan menutup aurat. Tapi kan muka sama telapak tangan nggak boleh perempuan, nggak boleh tutup, nggak sah. Begitu juga lagi pergi haji. Nah ujiannya di situ, ketemu orang Turki, ketemu orang mana, cakep-cakep, ya kan? Coba di situ, ya kan? Wa man farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang kata Allah sudah memenuhi kewajiban berhaji, maka fala rafasa, tidak ada rafas. Rafas itu perdebatan atau pokoknya berantem dengan istri, rafas. Rafas itu melakukan perbuatan yang melanggar, yang membatalkan haji pokoknya. Wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat fasik. Fasik itu salah satu bentuk fasik, yaitu melanggar syariat. Salah satunya membunuh semut sekalipun. Ada semut gede nih, semut rangrang, kita takut digigit terus kita matiin di Masjidil Haram, itu bayar diat, bayar denda seukuran 1 ekor kambing, 2 jutaan lah. Itu matiin semut, salah satu fusuk. Apalagi kalau sampai melihat perempuan terus syahwat. Ngerti nggak? Ini batal tawafnya. Terus wala jidala fil hajj, dan ketika kamu haji nggak boleh jidal, nggak boleh berdebat. Kan ujiannya di situ, nenteng istri nih. Iya, terus istrinya pisah, marah-marah, atau lagi berebut hajar aswad. Ya kan? Syekh Ali Jabir cerita gitu kan ya. Itu lagi pergi haji. Barang siapa yang sudah mampu berhaji dan dia dapat kewajiban berhaji, maka fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Wah, itu ujian semua itu. Padahal ketika haji, waduh, kedorong-dorong, ya kan, melihat wanita cantik dan lain sebagainya lah. Belum lagi perbelanjaan sono kan, murah-murah, halal. Maka siapa yang mau pergi haji terus hanya tujuan-tujuan kayak gitu, ya udah, hajinya haji mardud, tertolak kan kayak gitu. Wal khudu'i lil aghrab wal asabiyat, dan begitu juga kamu masih tunduk terhadap kecenderungan hawa nafsu wal asabiyat, dan kecenderungan yang lain, kecenderungan tabiat. Bisa nggak kayak gitu? Harusnya itu udah nggak boleh kayak gitu. Fil waqi ma'yashi wal mar'i, di dalam kejadian kehidupan dan di dalam yang tiap hari terlihat. Fi hayatin katsirin minan nas, di dalam kehidupan yang banyak terjadi di antara manusia. Berarti kan banyak sekali orang kayak gitu maksudnya. Illa li anna silata ma bainal aqlil mu'min wal kiyanil muslim awil mustaslim ghaibatun aw muqatti'atun, kecuali sambungan kabel ihsan itu putus. Sambungan ihsan antara akal seorang mukmin dan pergerakan seorang muslim. Nih kalimatnya unik nih. Akal seorang mukmin, pergerakan seorang muslim. Maksudnya apa nih? Karena orang yang beriman itu sifatnya keyakinan. Ketika dia bergerak, dia sifatnya Islam, ngerti nggak? Orang yang melaksanakan ibadah bergerak tanpa adanya keyakinan, ya berarti dia Islam. Dan orang yang beriman di sini tapi belum bergerak, ya namanya iman, masih satu-satu nih, ngerti nggak? Ketika dia melaksanakan imannya dengan bergerak, berarti dia iman dan Islam. Awil mustaslim, atau orang yang berserah diri, mustaslim. Ada Islam, ada muslim, ada mustaslim. Ini beda nih. Kalau muslim ya muslim, orang Islam. Tapi mustaslim adalah orang yang Islamnya itu diajak. Ya, Islam itu bisa terpaksa, ya, maksudnya mustaslim. Islam baru.
Ada seorang yang muslim, yang benar-benar Islam, ada yang mustaslim, ada yang orang yang menyerahkan dirinya untuk Islam, atau dia diajak oleh orang, atau dia diserahkan, dipasrahkan oleh orang. Mustaslim namanya. Ghaibatun au muqatti'atun, kecuali kabelnya itu hilang, ghaibah, raib, au muqatti'atun atau putus. Nah, enggak mungkin terjadi perkawinan, terjadi sinkronisasi antara ibadah yang zahir di satu sisi hatinya tenggelam dalam syahwat, kecuali ihsannya putus, kecuali hubungan dengan Allahnya putus atau raib, ghaib, hilang. Itu maksudnya. Lam yamtadda bainahuma silkul ihsan alladzi la sabila ilaihi illa an tariqil iktsar min dzikrillah wa tadzakkurihi bin nahjil ladzi haddatsuka anhu. Tidak akan terbentang di antara iman dan Islam, bainahuma, di antara keduanya Islam dan iman, silkul ihsan, yaitu jalan ihsan, la sabila ilaihi illa an tariqil iktsar, yang tidak ada jalan lain kepada ihsan untuk kamu supaya ihsan, illa an tariqil iktsar min dzikrillah, kecuali kamu jalannya ya kamu banyak zikir kepada Allah wa tadzakkuri, dan menzikirkan zikir kamu, memperbaiki zikir kamu, mengkoreksi zikir kamu, berzikir di balik zikir. Bin nahjil ladzi haddatsuka anhu, dengan cara yang saya sebutkan kepada kamu, dengan cara yang sudah saya sebutkan kemarin. Kamu harus tazakkur daim, muraqabat daim fillah, terus wal wuquf mustamir. Kecuali caranya kayak gitu, nggak akan terjadi ihsan antara iman dan Islam kecuali dengan cara yang saya sudah sebutin kepada kamu. Berarti pengalaman nih. Kalau nggak begitu nggak bisa. Kamu cuma pakai teori doang, ihsan, ihsan, kamu tahu nggak artinya ihsan? Itu loh. Tapi dia sendiri enggak, makannya lupa sama Tuhan, setiap hari setiap berjalan, ngerti nggak? Sedetik aja lupa kepada Tuhan, kepada si pemberi nikmat, putus hubungannya dengan Allah. Sedetik saja lupa dengan nikmat atau lupa kepada si pemberi nikmat, saat itu dia bercerai dengan Allah, putus hubungan. Saat itu juga kafir berarti lagi. Secara hakikat kafir. Ya, orang kafir artinya apa? Kafir. Artinya apa? Kafara yakfuru. Artinya menolak suatu kebenaran. Ya. Menolak suatu kebenaran. Seorang muslim maka hakikatnya kafir karena dia menolak kebenaran. Kenapa? Karena dia sudah dikasih nikmat, kok dia bisa lupa sama si pemberi? Nah, kalimatnya kaifa takfuruna billah. Dalam surat Al-Baqarah lagi, emang Al-Baqarah luar biasa. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ya. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah, bahasanya di situ ya. Ini orang Islam juga ini kata kayak gini. Bagaimana kamu bisa lupa kepada Allah padahal kamu dulu enggak ada, terus kamu diadakan. Kamu dulu mati terus kamu dihidupkan. Terus nanti kamu bakal dimatiin dan kamu akan dikembalikan. Kok kamu bisa lupa? Paham? Wa idza sabata anna as-sabila ila dzalika huwa ay ya'khudhal muslimu nafsahu bil iktsar min dzikrillah allazi huwa sulamul wusul ila mahabbatillah wallazi huwa al madkhal allazi la budda minhu ila tazkiyati nafs fahal fil muslimin man yuhawinu min sya'ni hadzal ilaj fadlan an ayyunkirahu wa yadfa'ahu ila qaimatil bid'ah wal mustahdatsat wal mustahadditsat, atau awal mustahaddatsat boleh juga. Dan apabila sudah jelas bahwasanya jalan ihsan yaitu seorang muslim memperbanyak zikir kepada Allah, bahwasanya ihsan adalah jembatan yang menyampaikan kepada cinta kepada Allah, ya, dan bahwasanya ihsan adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak, itu tazkiyatin nafs, itu adalah bentuk penyucian jiwa. Bagaimana bisa seorang muslim itu meremehkan obat ini, katanya
Hadzal ilaj, pakai bahasanya ilaj. Ilaj itu ad-dawa, obat. Maksudnya ihsan diibaratkan obat. Bagaimana seorang muslim mengabaikan obat ini? Mengobati keadaannya, mengobati dirinya. Bagaimana mungkin seorang muslim menolak ini? Menolak minum obat. Orang sakit menolak minum obat, jadinya gimana? Udah jelas kata dokter obatnya kayak gini. Udah jelas seorang iman dan Islam obatnya ihsan. Mana mungkin dia bisa menolak ini? Paham nggak? Lebih-lebih lagi ada aliran, ada kelompok yang mengatakan, mengingkari dan menolak secara keras bahwasanya ilmu ihsan, ilmu suluk, ilmu tazkiyatun nafas adalah bid'ah dan perbuatan yang baru. Nah, balik lagi ke aliran yang dulu. Balik lagi kenyindir ke perkara yang awal, yang pengalaman Syekh Al-Buti, bahwasanya dia dikerubuti oleh aliran-aliran yang mengatakan tasawuf adalah bid'ah dan mustahdatsat, perkara yang baru, perkara yang sesat. Itu balik lagi ke situ dia. Ya, memang emosinya ada di situ dia, pengalaman. Tapi justru hebatnya orang ahli buku ya di situ. Muqaddimah dengan akhir itu sama, sinkron. Nggak lepas dari judul yang awal. Bagaimana mungkin seorang muslim, seorang Islam yang ngaku Islam bisa mengingkari obat ini, mengingkari ihsan ini? Oh, itu tasawuf bid'ah, itu ilmu tasawuf hati-hati. Oh, itu bid'ah, perkara yang baru, itu perkara yang ngerti nggak? Di luar Islam, tari'atun anil Islam, itu perkara Islam. Ya, di luar Islam. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa kayak gitu? Paham nggak? Padahal ihsan adalah jalan menuju tazkiyatun nafas, menyucikan hati. Yang tidak mungkin tidak orang harus ihsan. Wa kaifa yata'atta lil muslim as-sadiq fi islamihi ayyunkirah. Bagaimana mungkin seorang muslim yang benar di dalam Islamnya ayyunkirahu, dia bisa mengingkari yang namanya ihsan. Seorang muslim yang benar di dalam ibadahnya tidak mungkin tidak, pasti dia ada ihsannya di situ. Dia nggak bisa lepas dari ihsan, itu udah pasti. Wal Quran mali'un bil ayatil amirah bil iktsar min zikrillah. Padahal Al-Qur'an aja sendiri itu penuh ayatnya dengan perintah zikir kepada Allah. Banyak-banyaklah kamu zikir kepada Allah. Wal muhadzarah minal istislam lil ghafilat. Dan begitu juga himbauan-himbauan, warning-warning, ya. Itu bagi orang-orang yang istislam, yang Islamnya masih baru, lil ghafalat, yang mereka jangan supaya lalai dari zikir kepada Allah. Ya, buat orang-orang Islam yang dasar, yang Islam yang masih perlu dengan ihsan, dia diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu untuk jangan sampai lalai. Dia harus banyak zikir kepada Allah. Wabil ayat al-amirah bis-sa'i ila tazkiyatun nafas. Dan begitu juga banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk menyucikan jiwa. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang tazakka, menyucikan jiwa, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia berzikir menyebut nama Tuhannya, fasalla, dan dia salat. Wa tathhiriha, dan begitu juga dia harus menyucikan jiwa tersebut min awdariha, dari lumpur-lumpur, dari penyakit-penyakitnya, ya. Allati samahallah, yang Allah namai batinal itsm, itu biang keroknya dosa. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.